Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ada rasa takut dalam dirinya untuk menyusuri desa di malam hari. Walaupun akhir-akhir ini banyak kematian tak wajar di desa Wanimah. Baginya keselamatan anaknya yang paling penting. Dia tak putus meneriakkan nama Budi sepanjang langkahnya. Ada warga yang berani keluar rumah mengingat teror yang terjadi akhir-akhir ini. Padahal mereka bisa mendengar dengan jelas teriakan Dodi. Mereka hanya mengintip dari jendela, kemudian menutupnya kembali. Setelah matahari mulai menampakkan dirinya, akhirnya pencarian Dodi membuahkan hasil. Namun bukan kabar baik yang dia dapatkan, melainkan kabar buruk untuk kedua kalinya. Sosok jasad anak laki-laki terlihat menyembul di semak-semak, persis di mana Jaka ditemukan kemarin pagi. Dodi terduduk lemas, melihat mimpi buruk untuk kedua kalinya. Luka itu luka yang sama seperti yang Jaka dapatkan. Firasat Dodi memang sudah tidak enak semenjak Budi dinyatakan hilang oleh istrinya. Namun dia tidak menyangka jika arwah Marni akan sekejam ini. Pagi ini warga yang akan pergi ke ladang kembali dikejutkan dengan kematian anak Dodi. Mereka yang sudah membawa peralatan dan bekal memilih untuk kembali ke rumah dan membantu pemakaman Budi. Sebagian menggali kubur dan sebagian membantu di rumah duka. Rasa takut warga semakin besar melihat luka-luka di Budi. Yuwati yang sejak semalam gelisah dan tak bisa tidur memikirkan anaknya, ini harus mengulang kembali rasa sakit yang dia rasakan kemarin. Kali ini dia bahkan tak sanggup melangkahkan kakinya yang terasa lemas menuju tempat peristirahatan terakhir Budi. Sehingga beberapa ibu bergantian memapa Yuwati hingga sampai ke pemakaman. Tangisnya kembali pecah setelah ditahan sepanjang jalan. Yuwati terus meracau mengingat masa-masa kebersamaan mereka. Isak tangis itu terdengar sangat menyayat hati. Hampir semua warga yang hadir ikut meneteskan air mata. Namun tidak sedikit yang berpikir jika itu karma yang pantas untuk mereka berdua. Mengingat selama ini warga hanya berpura-pura tidak tahu mengenai pesugihan yang mereka anut. Matilah kalian para pemuja iblis. Dasar manusia egois tidak punya hati nurani. Hidup kalian tidak akan tenang selama-lamanya. Kembalikan nyawa anakku. Sumpah serapa diutarakan dalam hati para orang tua yang anaknya ditumbalkan Yuwati dan Dodi. Sumpah serapa yang sama seperti yang didengar oleh Santi setiap malam. Mereka ikut mengantarkan ke pemakaman bukan karena simpati atau rasa segan sebagai tetangga, melainkan ingin melihat keterpurukan Yuwati dan Dodi seperti yang mereka rasakan dulu. Andai para orang tua itu berasal dari kalangan berada, mungkin mereka tak akan menyuarakan rasa sakit itu di dalam hati. Namun mereka akan langsung mengatakannya di depan wajah Yuwati dan Dodi langsung. Atau mungkin langsung menghakimi secara brutal. Namun saat melihat mereka meraung karena kehilangan anak, membuat luka para orang tua itu sedikit terobati. Di tengah-tengah tangis duka pemakaman, seorang warga tiba-tiba menyadari jika kedua anak Dodi, yaitu Jaki dan Rudi, tidak ada di area pemakaman. Padahal tadi mereka masih berada di dekat warga. Suara riuh warga yang ikut panik semakin membuat suasana chaos. Air mata Yuwati sudah tidak lagi keluar. Namun rasa panik juga dirasakan walaupun tenaganya sudah terkuras habis. Marni, desis Dodi. Dia sudah bisa menebak di mana keberadaan Rudi dan Jaki. Dia berdiri lalu berjalan dengan langkah panjang menuju lapangan tempat di mana dia menemukan Jaka dan Budi. Beberapa warga mengikutinya dari belakang. Benar saja, dua anak itu sudah tewas mengenaskan di tempat yang sama dengan luka yang sama pula.
Tak ada raut sedih seperti saat menemukan Jaka dan Budi, melainkan hanya ada amarah yang membuncah dalam hati Dodi. Tunggu pembalasanku, Marni. Kali ini aku tidak akan tinggal diam. Kau akan aku musnahkan, arwah sialan, ucap Dodi dalam hati. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jari tangannya memutih. Semuanya tak ada yang menyangka jika hari ini mereka akan mengubur 3 anak kecil sekaligus dari orang tua yang sama. Warga kembali membuat 2 lubang kubur untuk Jaki dan Rudi. Kali ini Yuwati sudah tak sanggup lagi. Sejak Rudi dan Jaki ditemukan, wanita sudah tak sadarkan diri. Warga yang masih memiliki rasa simpati pada keluarga Dodi bahu-membahu mengurusi Yuwati dan Joko agar anak itu tak menjadi korban selanjutnya. Sedangkan mereka yang memiliki dendam pada keluarga Dodi semakin tertawa terbahak, walau dalam hati mereka merasa ini cukup adil. Warga mempercepat acara pemakaman karena hari semakin sore. Mereka harus segera masuk ke dalam rumah sebelum jam 4 sore. Malam pun tiba. Pelukan Yuwati tak pernah lepas dari Joko. Hanya Joko satu-satunya yang tersisa. Yuwati tidak akan membiarkan Marni mengambil Joko. Anak sekecil itu sudah menyaksikan kematian keempat kakaknya dengan mata dan kepalanya sendiri. Sungguh meninggalkan trauma yang mendalam baginya. Sedangkan Dodi masih melamun di ruang tamu. Kepalanya terasa berat memikirkan keluarga kecilnya. Rasa sesak di dalam dadanya juga tak kunjung hilang. Mungkin siapapun tidak akan pernah rela jika anak mereka harus mati mengenaskan seperti itu. Hingga terlintas dalam kepalanya untuk membalas dendam pada Marni. Pintu utama yang semula terkunci tiba-tiba terbuka lebar dengan kencang. Sosok berkebaya hitam dengan kampak di tangannya terbang tepat di tengah-tengah pintu. Matanya merah menyala dengan wajah hitam gosong yang mengerikan. Sekarang giliranmu. Dada Dodi mulai turun naik melihat pemandangan di depannya. Jantungnya seakan ingin melompat keluar saat sosok Marni terbang melesat ke arahnya dengan kampak tajam yang diayun tepat di atas kepalanya. Yuwati yang sedang melamun di kamar seketika buyar saat mendengar pintu utama yang terbuka dengan kasar. Saat dia memeluk Joko yang kala itu masih demam tinggi. Tiba-tiba hawa yang dia rasakan menjadi berbeda, seperti ada tanda-tanda bahaya yang kembali mengintai. Ada apa lagi ini? Gumamnya sembari mengeratkan pelukan. Tangan Yuwati yang sedingin es beradu dengan tubuh kecil Joko yang panas. Suasana duka yang tak kunjung selesai membuat Yuwati tak sempat mencarikan obat untuk anak bungsunya itu. Rumah ini terlalu besar dan berliku. Dia tak bisa mengintip apa yang terjadi di ruang tamu. Namun dia teringat pada Dodi yang sejak tadi tak bersamanya. Sekarang giliranmu. Suara itu terdengar jelas meski jarak ruang tamu dan kamar lumayan jauh. Jantung Yuwati berdetak 2 kali lebih cepat. Dirinya seakan tak diberi jeda untuk bernapas lega sejak kehadiran Marni. Gegas dia ambil kain jari di lemari untuk menggendong Joko. Kalau terjadi sesuatu di luar. Yuwati berjalan perlahan ke ruang tamu. Air mukanya berubah syok kala melihat Marni yang kini terbang di ambang pintu. Yang membuat dia lebih syok lagi adalah Dodi. Laki-laki itu berada tak jauh dari Marni. Dia menutup mulutnya agar tak menjerit. Sedangkan Joko hanya diam terpaku di pangkuan sang ibu dengan pandangan yang tertuju pada arwah mengerikan itu. Mas Joko! Teriak Yuwati. Sontak Marni menoleh kepada sumber suara. Dia menyeringai menatap lurus mangsa lainnya yang datang tanpa perlu dia cari. Lari! Teriak Dodi di sisa nafasnya. Dodi tergeletak tak berdaya di lantai.
Cairan berwarna merah yang berasal dari kepalanya itu sudah memenuhi wajah dan dadanya. Namun kaki Yuwati terasa sangat berat meninggalkan laki-laki yang sudah 12 tahun menemaninya itu. Kalau bisa memilih, lebih baik dia ikut mati bersama Dodi. Loh, dia tidak tahu apakah nanti bisa hidup tanpa Dodi atau tidak. Air mata Yuwati yang sudah terkuras menangisi kepergian keempat anaknya harus kembali terkuras karena Dodi. Namun jeritan Joko saat melihat Dodi diperlakukan bak seonggok dagingnya akan dimasak membuat Yuwati sadar jika masih ada satu nyawa yang harus diperjuangkan. Yuwati menarik langkah sekencang mungkin. Entah kemana dia akan berlari. Namun saat ini hanya itu yang bisa dia lakukan. Marni menarik satu sudut bibirnya dengan mata yang tertuju pada Yuwati. Namun mangsa di depannya masih sanggup membuka mata. Maka dia harus menuntaskannya hingga mata itu tertutup dengan sempurna. Yuwati berlari menelusuri gelapnya malam dengan bertelanjang kaki. Air mata bercampur keringat sudah tak lagi dia pedulikan. Dipegangnya tubuh Joko erat-erat agar tidak jatuh dari kain jari yang entah diikat dengan sekencang atau tidak. Matanya terus bergantian menoleh ke belakang dan ke depan dengan nafas yang semakin terasa sesak. Malam yang begitu hening tak akan mungkin mempertemukan Yuwati dengan siapapun yang bisa menolongnya. Apalagi aturan desa mewajibkan semua warga untuk tidak keluar rumah di malam hari. Kalaupun ada yang melihatnya saat ini, tak mungkin bersedia untuk berbagi ketakutan. Jerit tangis Joko membuat langkah Yuwati terasa kian berat. Dari arah belakang, sepasang mata berwarna merah terbang melesat mengejar Yuwati. Dia tidak lain adalah Marni. Tawanya semakin menggelegar melihat sisa mangsanya berlari ketakutan. Aku hanya mengambil satu nyawa anakmu. Kau lebih kejam dariku. Kau mengambil 5 nyawa keluargaku sekaligus. Teriak Yuwati tanpa berhenti berlari. Entah sudah berapa puluh duri yang menusuk kakinya. Entah sudah berapa ratus kerikil yang melukai kaki mungilnya. Namun Marni tak peduli dengan ucapan Yuwati. Baginya tugasnya hanya menghabisi seluruh musuhnya saat ini. Sungguh amarah dan dendam yang disugestikan Basur melekat erat pada Marni. Tolong! Teriak Yuwati memecah kesunyian. Meski sangat mustahil ada yang menolongnya. Kaki Yuwati mulai pincang. Tenaganya semakin terkuras habis. Entah dia sanggup berlari sampai di mana. Tangan kecil Joko memeluk erat tubuh basah ibunya. Hanya dia sebaik-baik tempat berlindung saat ini. Semakin menderita dua manusia di depannya, semakin senang yang dirasakan Marni. Marni bisa saja menghabisi Yuwati dan Joko saat itu juga. Namun dia ingin melihat penderitaan mereka lebih lama lagi. Jangankan manusia, kawanan jangkrik dan teman-temannya yang biasa memeriahkan malam pun tak tahu rimbanya. Mereka seakan membiarkan Yuwati berjuang sendiri malam ini. Hanya ada lolongan serigala dari dalam hutan yang malah membuat suasana semakin mencekam. Goresan ilalang dan ranting kayu menghasilkan garis lurus yang terasa perih di kaki dan tangan, namun tak membuat langkah Yuwati terhenti. Entah kenapa, langkah Yuwati mengarah ke goa Eyang Uruk, tempat dia biasa melancarkan aksi pesugihannya. Langkahnya semakin tertatih saat detik-detik menuju mulut goa yang terbuka lebar. Yuwati berhasil masuk dan berlari ke dalam sampai dia merasa aman. Kakinya beberapa kali tersandung karena suasana di dalam goa yang begitu gelap. Sedangkan dalam penglihatan Marni, tak ada goa atau apapun di depannya, hanya semak belukar dan hamparan ilalang yang tumbuh tinggi.
Namun Yuwati dan Joko tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia berputar-putar di area hilangnya Yuwati. Amarahnya semakin meluap kala menyadari dua mangsanya berhasil lolos. Teriakan menggelegar itu berhasil membangunkan burung dan kelelawar hutan, sehingga mereka terbangun tak tentu arah. Hanya itu, pohon-pohon dengan berbagai ukuran juga tak luput dari amukan Marni. Sedangkan Yuwati yang sudah berada di dalam goa kembali mencari tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Dia terkulai lemah di balik batu besar dengan Joko yang masih senggukan. Karena itu begitu ketakutan dengan keadaan goa yang sangat gelap. Badannya yang terasa semakin panas memeluk erat leher ibunya. Yuwati melepaskan kain jari dari lehernya. Kain itu dia gunakan untuk membungkus tubuh Joko agar tak semakin parah karena embusan angin malam. Setelah Joko aman, Yuwati mulai mengatur nafasnya masih ngos-ngosan. Dia meluruskan kakinya yang terasa pegal dan perih. Ingatannya tak lepas dari Dodi yang dia tinggalkan dalam keadaan sekarat. Tanpa diduga, goa yang gelap gulita tiba-tiba terang dengan bantuan puluhan obor api yang tertancap di dinding goa. Yuwati kembali panik. Diraihnya Joko lalu dibawanya ke dalam pelukan. Jangan takut. Yuwati menarik nafas lega, karena itu bukanlah suara Marni, melainkan suara Eyang Uruk. Maaf, saya lancang masuk ke dalam, Eyang. Saya terpaksa. Yuwati bersimpuh sembari menundukkan kepala. Maafmu kuterima. Terima kasih, Eyang. Saya janji saya akan pergi besok pagi. Aku yakin bisa selamat setelah keluar dari tempat ini. Yuwati menggeleng dengan ragu. Bisakah Eyang membantu saya? Entah keberanian dari mana dia bisa berbicara seperti itu. Sedangkan Yuwati tahu, jika meminta sesuatu pada iblis tidaklah gratis. Selalu ada syarat yang harus dipenuhi. Tentu saja, jawaban yang membuat hati lega sekaligus was-was. Apa yang akan Eyang Uruk minta kali ini? Aku bisa saja melindungi kalian berdua dari gangguan arwah wanita itu. Bahkan jika harus melindungi hingga ajal kalian menjemput. Namun, tentu aku tidak akan memberikan semua itu secara percuma. Ada harga dan resiko yang harus kau bayar hingga akhir hayatmu. Ucap suara tanpa rupa itu. Yuwati berpikir sejenak untuk menerima tawaran itu. Apa yang Eyang minta? Pilihan yang sulit, namun mungkin ini jalan keluar dari satu-satunya saat ini. Tidak berat. Aku hanya meminta untuk disembelihkan 1 ekor ayam cemani, 2 butir telur ayam kampung, kembang setaman, serta dupa yang tak pernah padam sepanjang malam. Semua itu harus kau siapkan setiap malam Jumat. Apa kau sanggup? Tanpa banyak berpikir, Yuwati mengangguk setuju. Saya sanggup, Eyang. Jawabnya dengan pasti. Bagus. Aku akan membuat kalian berdua tak tersentuh oleh arwah wanita itu. Namun dia tetap bisa menampakkan dirinya di malam hari. Lalu, resiko apa yang harus saya tanggung, Eyang? Satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran Yuwati. Resikonya, setelah kalian menghirup udara esok hari, maka kalian bukanlah manusia seutuhnya seperti saat ini. Mata Yuwati terbelalak mendengar kalimat itu. Berbagai pertanyaan dalam benaknya mulai berkumpul ingin dikeluarkan. Maksudnya, Eyang, kau dan anakmu akan menjadi seperti golonganku, menjadi seekor monyet. Sontak, Yuwati terkejut bukan main. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, memikirkan apa yang baru saja dia dengar.
di tatapnya Joko yang kini terlelap dalam pangkuannya. Dia tak tega jika anak ini harus menanggung beban yang begitu berat akibat perbuatan kedua orang tuanya yang bodoh. Perbuatan keji yang hanya menandakan malapetaka, bahkan keberhasilannya sudah di depan mata, harus kembali dikubur karena kebodohan mereka sendiri. Namun saat ini, dia tak bisa lagi menolak. Dia sudah terlanjur setuju tanpa bertanya terlebih dahulu. Tapi itu hanya akan terjadi jika kalian dalam ketakutan. Selebihnya, kalian akan menjadi manusia seperti pada umumnya. Ada sedikit rasa lega dalam hati Yuwati. Setidaknya, PR-nya saat ini hanya melindungi Joko dari ketakutan. Tidurlah di sini satu malam. Aku akan menyempurnakan bantuanku untuk kalian. Suara itu kembali menghilang, menyisakan Yuwati yang terduduk di tanah dengan pikiran semerawut. Mentalnya dihantam habis-habisan akhir-akhir ini. Entah apa yang akan terjadi jika hal ini terjadi pada wanita lain. Namun dia tetap berusaha kuat demi Joko. Malam ini dia tidur beralaskan tanah, berbantalkan batu. Begitu menyiksa bagi Yuwati, namun tidak bagi Joko yang kini terlelap dengan rasa sakit yang dideritanya. Pikiran Yuwati melayang, memikirkan segala hal. Dia memikirkan nasib Dodi yang entah masih bernyawa atau tidak. Terakhir kali dia melihat keadaan Dodi yang begitu mengenaskan. Rasanya mustahil jika laki-laki itu masih sanggup bernafas setelah apa yang dilakukan Marni. Tak hanya itu, bayangan keempat anaknya yang telah tiada juga ikut menambah pikiran Yuwati. Kenangan indah saat mereka masih ada terlukis jelas dalam ingatannya. Andai waktu bisa diputar, mungkin akan lebih baik jika mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin pepatah itu sangat cocok untuk Yuwati. Kekayaan tidak diraih, kemalangan bertubi-tubi. Ditatapnya langit-langit goa, sembari membayangkan kehidupan seperti apa yang akan dia dan Joko jalani setelah ini. Semua itu membuat Yuwati tak dapat memejamkan matanya, barang sebentar saja. Rasa lapar dan lelah ikut menghiasi keterpurukan Yuwati malam ini. Santi yang sejak tadi mengikuti kilas balik Yuwati, tiba-tiba berubah menjadi murung. Santi tidak pernah menyangka jika selama ini dia menikahi seekor monyet. Jangankan membayangkan, terlintas di pikirannya pun tak pernah. Namun dia tak bisa menyalahkan Joko. Yang bersalah di sini bukan dia, melainkan kedua orang tuanya. Apa masih ada yang harus aku lihat lagi? Tanya Santi pada Mbak Sur. Masih ada. Namun aku tak memaksa jika kau tidak mau, jawabnya. Sebenarnya Santi sudah tak bersemangat, namun dia tak ingin kembali dengan rasa penasaran. Mungkin saja kesempatan ini tak akan kembali untuk kedua kalinya. Aku mau, Mbah. Akan kutuntaskan semuanya. Baiklah. Detik demi detik terus berlalu. Entah matahari sudah muncul atau belum, karena gua ini benar-benar tak memperbolehkan cahaya masuk sedikit pun. Namun perintah yang uruk sudah memperbolehkan mereka berdua untuk pulang. Ada yang berbeda hari ini. Tubuhnya yang semalam terasa remuk redam, kini terasa lebih ringan dan bugar. Bahkan rasa perih di kakinya yang terluka oleh kerikil, ilalang, dan duri tiba-tiba menghilang begitu saja. Suhu tubuh Joko juga tiba-tiba turun. Anak itu juga sudah kembali berceloteh seperti saat sehat. Hal itu membuat Yuwati senang bukan kepala. Dia bergegas keluar dari goa. Masih ada rasa takut terhadap ancaman Marni. Namun dia berusaha menghilangkan ketakutan itu. Karena saat ini dirinya sudah ada di dalam lindungan Eyang Uruk. Langkahnya semakin kencang, seiring dengan rasa tidak sabar ingin melihat keadaan Dodi di rumah.
Namun apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Puluhan warga sudah berkumpul di depan rumahnya. Mereka bersiap mengantarkan Dodi ke tempat peristirahatan terakhir. Sontak semua warga mendekati Yuwati. Mereka membantu memapa menuju pemakaman. Sepanjang jalan, Yuwati berpikir jika ini adalah balasan yang setimpal untuknya. Selama ini, dia telah menghilangkan 7 nyawa. Tentu ini adalah doa-doa para orang tua yang anaknya ditumbalkan. Dia juga tak mau menyalahkan Marni. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Dia akan belajar untuk berdamai dengan hidupnya mulai saat ini. Masih ada Joko yang akan menemani hari-harinya. Hari-hari berlalu. Urat duka masih terlihat jelas di wajah Yuwati. Begitu berat kehilangan 5 orang anggota keluarga. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Entah butuh berapa banyak waktu untuk berdamai dengan dirinya. Begitu banyak kenangan yang telah mereka lalui, baik suka maupun duka. Namun yang jelas, setelah keluar dari goa Eyang Uruk, arwah Marni tak pernah lagi menampakkan dirinya. Walaupun suara tawa kuntilanak masih sering terdengar di belakang rumah Yuwati. Yuwati jadi sering menutup diri dari keramaian. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah bersama Joko. Lagi pula, keluar rumah kini menjadi hal yang menakutkan. Bukan karena Marni, melainkan lirikan orang-orang yang kini terasa berbeda, membuat dia tak nyaman. Setelah kematian keempat anak dan juga suami Yuwati, warga semakin yakin dan berani. Mereka tak segan-segan menyindir Yuwati dengan sebutan pemuja iblis. Begitu menyakitkan memang. Namun Yuwati tak bisa membantah, karena itu memang benar adanya. Satu persatu harta benda yang didapat dari hasil pesugihan mulai terjual. Yuwati harus menanggung rugi karena para pembeli sudah tahu kualitas kebun dan sawah miliknya, sehingga mereka hanya berani menawar 1/4 dari harga beli sebelumnya. Yuwati tak memiliki pilihan lain daripada tidak laku sama sekali, pikirnya. Dari mulai andong, kebun sawit, ladang dan sawah, semua sudah dia jual. Uang yang didapat dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun sindiran warga yang membuat Yuwati sadar jika uang itu tidak akan pernah membawa keberuntungan untuk dia dan Joko. Maka dari itu, dia bertekad untuk benar-benar meninggalkan semuanya. Uang hasil penjualan harta benda serta rumah mewah yang telah dia tempati 1 tahun lamanya akan dia tinggalkan. Yuwati tak merasa takut sedikit pun. Toh dia sudah terbiasa dengan kemiskinan. Hanya mungkin Joko yang harus dia latih untuk kembali hidup miskin seperti dulu. Ditatapnya beberapa lembar baju lusuh miliknya dan Joko. Baju-baju yang dia bawa adalah baju-baju yang dia beli saat masih hidup susah dahulu. Sedangkan yang bagus, yang dia beli dari uang haram itu, tak dia bawanya. Dia menaruh semua uang itu di dalam lemari. Dia tak peduli akan ada yang mencurinya atau membakarnya sekalipun. Bahkan lemari itu pun tak terkunci. Dia sudah bertekad untuk tak membawa selembar pun. Dia menggendong Joko, sembari menjinjing tas butut berukuran sedang keluar dari rumah. Sudah saatnya kita berpisah. Sudah saatnya aku kembali miskin. Sudah saatnya aku menata kembali hidupku yang hancur berantakan karena keserakahanku. Selamat tinggal kebodohanku. Biarlah rumah ini menjadi tugu sejarah. Bahwasanya aku pernah merasakan hidup sangat bahagia dan sangat terluka di rumah ini. Sakitan mereka sudah dibayar tunai. Biarkan aku pergi dengan bersih, ucapnya sembari menatap rumah mewah itu. Langkahnya dia ayun menuju ujung kampung, di mana harta yang ditinggalkan Dodi satu-satunya itu berada. Satu petak tanah lapang dengan rumput liar yang tumbuh subur dan tinggi. Sepetak kebun itu adalah warisan dari keluarga Dodi.
namun tak pernah dia garap karena terkendala modal. Untung saja tak sempat mereka jual saat dalam keadaan susah dulu. Walaupun tanah itu terletak tak jauh dari rumah Marni, namun Yukwati tak punya tujuan lain. Tangan Yukwati mulai mencabut rumput dan ilalang menggunakan tangan kosong. Butuh waktu hampir seharian untuk membersihkan tanah itu. Sedangkan Joko dia taruh di bawah pohon rindang agar tak terkena terik matahari. Setelah tanah bersih dan rumput, Yukwati masuk ke dalam hutan untuk mencari beberapa batang kayu yang patah dimakan usia. Batang-batang kayu itu dia rangkai menjadi bentuk kotak, bertalikan tanaman yang merambat. Seluruh ilalang yang tadi dia cabut dia kumpulkan. Kemudian dia ikat untuk digunakan menjadi dinding dan atap sementara. Malam ini kita menginap di sini dulu ya, Nak. Besok kita ke pasar. Ibu masih punya cincin kawin. Kita jual, nanti uangnya bisa untuk menyambung hidup, ucap Yukwati pada Joko. Tak ada hiburan apapun untuk Joko di sini. Hanya deru angin dan kicauan burung yang menjadi pemecah keheningan. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan dan rumput liar yang menjadi penyejuk mata. Di tatapnya sebuah cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Tak begitu besar, namun sepertinya cukup untuk menyambung hidup hingga beberapa bulan ke depan. Padahal Dodi pernah berpesan, jika cincin itu jangan pernah dijual, walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Namun lagi-lagi, Yukwati tak punya pilihan lain. Hanya itu yang dia miliki. Dia tak mungkin membiarkan Joko kelaparan. Padahal ada yang masih harta yang bisa dia jual. Malam itu dia habiskan dengan waktu yang terasa sangat panjang. Cuaca dingin, serangan nyamuk, dan serangga lainnya membuat keduanya tak bisa tidur lelap. Hal itu membuat Yukwati semakin yakin untuk menjual cincin kawinnya. Dia sudah memikirkan apa saja yang harus dia beli dengan uang hasil penjualan emas itu. Pagi-pagi sekali, dia sudah berjalan ke pasar dengan Joko di punggungnya. Jarak yang jauh serta sungai besar yang harus dia seberangi membuat Yukwati harus bergerak cepat. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.